Naturalisasi tidak bisa dipungkiri jadi program yang nggak bisa terlepas di era sepak bola modern. Dan Indonesia dinilai jadi tim yang paling aktif untuk saat ini setidaknya di kawasan ASEAN. Yap, dengan materi pemain yang ada, nggak heran jika Indonesia kini punya standar tinggi untuk bersaing di top level Asia. Sehingga secara tak langsung, itu juga yang memicu para negara tetangga mencontoh apa yang dilakukan Indonesia. Meskipun begitu, nggak semua bisa segampang Indonesia, yang bahkan baru-baru ini, Santer akan kembali dapat pemain baru, yakni Samuel Silalahi. Ya, pemain 19 tahun berdarah Batak yang kini main untuk tim kasta teratas Liga Norwegia, Strømsgodset, di mana Samuel melalui story Instagramnya terpantau untuk saat ini sedang ada di Indonesia untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Jelas melihat dari silsilah keluarga plus peluang Indonesia yang dianggap punya masa depan bagus, diketahui membuat Samuel nggak akan sungkan untuk melepas status warga negara Norwegianya, sebagaimana yang tercantum dalam Transfermarkt. Ya, pemain-pemain diaspora mulai dari yang usia muda sampai berlabel Grade A, satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya ke Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand sekalipun. Sehingga wajar, mulai dari metode pencarian, pendekatan, dan lain sebagainya, Indonesia sekali lagi benar-benar dijadikan contoh yang hebat. Pak Erik selaku ketum PSSI nggak pelit ilmu, karena beliau pun juga ingin ke depannya sepak bola Asia Tenggara bisa jauh lebih kompetitif. Meskipun di Piala AFF, Timnas Indonesia nggak bisa berbuat banyak, namun semua juga tahu kalau fokus utama dari tim Garuda adalah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yap, boleh dibilang, sejak berhasil mengukir sejarah di Piala Asia, Indonesia benar-benar fokus untuk terus menyusun siasat, agar mulai dari tim junior sampai senior, orientasinya udah bukan lagi ASEAN, melainkan Asia. Dan itu sejatinya udah cukup oke berjalan, tinggal gimana nantinya menjaga konsistensi tersebut. Nah, semua tahu, kalau untuk ada di level tertinggi, nggak semudah yang dipikirkan. Dan Pak Erik pun sadar akan hal itu. Maka, sembari membenahi pembinaan serta kualitas liga, program naturalisasi semakin gencar dilakukan. Biar apa? Ya, biar menaikkan standar Timnas Indonesia. Sehingga itu secara nggak langsung memberikan motivasi bagi para pemain didikan lokal agar terus bekerja keras meningkatkan kualitas. Ya, berkaca soal naturalisasi, tentu apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini nggak sekedar ngasal kayak dulu, di mana tetap ada standar kualitas yang mesti dipenuhi, di samping pemain itu juga harus memiliki ikatan dengan Indonesia. Maka dari itu, sekarang kita bisa lihat sendiri, adanya pemain seperti Tom Haye, Jesus, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Eleanor Reinders, Michelle Kars, hingga Martin Pas. Semuanya memiliki rekam jejak karir yang menjanjikan, sehingga bisa membuat tim Garuda ada di posisi sekarang ini. Tak lupa PSSI juga memikirkan rencana jangka panjang, sehingga pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Strijk, Nathan Chuaon benar-benar bisa kita lihat seperti apa kontribusinya di timnas. Belum lagi nanti ada Ole Romeni yang dianggap sebagai solusi lini depan. Pun begitu di level U20. Ada Tim Geppens, Dion Marks, Welber Jardim, dan Jens Raven. Lalu di U17 ada Matthew Baker. Yap, selain mencari grade A, tentu PSSI juga beneran fokus mencari pemain diaspora yang usianya muda. Tercatat dalam list, masih ada nama-nama yang beneran menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Entah itu yang usia muda, sampai statusnya grade A sekalipun. Mauro Zelstra, Dean Aysel, Dean James, Adrian Wibowo, Daniel Klein, Tristan Guyer, Jerry Ruwalt, sampai Emil Audero Mulyadi. Yap, mereka semua adalah nama-nama terdekat yang beneran udah menyatakan siap membela Indonesia andai PSSI bergerak cepat untuk menghubungi.
Yap, melihat itu semua, wajar jika para tetangga di ASEAN benar-benar menganggap Indonesia sebagai percontohan untuk maju. Seperti Vietnam misalnya, menurut Wakil Presiden VFF, Tran An Tu, Federasi Sepak Bola Vietnam sekarang benar-benar ingin belajar dari Indonesia terkait mencari pemain keturunan terbaik demi misi lolos Piala Dunia di masa depan. Karena menurutnya, apa yang dilakukan Indonesia benar-benar udah menunjukkan gap yang cukup jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan ASEAN. Ucap Tran An Tu dikutip dari Soha. Sementara itu, ada Malaysia yang meskipun sering gagal menaturalisasi pemain, namun mereka tampaknya enggak kapok dengan terus mencari pemain keturunan baru. Kini, lewat salah satu media mereka, katanya ada 8 pemain yang disinyalir bakal dinaturalisasi oleh tim Harimau Malaya. Nah, dari 8 pemain itu, kebanyakan bermain di Inggris, seperti Josh Brownhill, Marcus Tavernier, hingga Kiernan Dewsbury Hall. Tapi sayangnya, ini yang jadi masalah dengan Malaysia. Para pemain tadi masih belum jelas apakah memiliki darah Malaysia atau tidak. Karena takutnya nih, kasusnya sama dengan yang sebelumnya dialami oleh Isaac Hayden yang tidak memiliki darah Malaysia, tapi malah tetap diklaim oleh fans dari negeri jiran. Kalau gitu kan bikin malu, woy. Nah, nggak pengen Malaysia kembali dipermalukan oleh medianya sendiri, Prince Johor akhirnya turun tangan, di mana bos dari klub elit Malaysia, Johor Darul Takzim itu, bahkan mengaku banyak pemain incaran yang tidak tahu di mana negara Malaysia terletak. Ya, pengakuan itu diucap oleh Prince Johor dalam akun Twitternya, yang mana pria yang akrab disapa TMJ tersebut tahu karena selama ini dirinya juga melakukan research soal pemain-pemain mana yang bisa dinaturalisasi. Dan saat ditanya banyak yang tidak tahu di mana letak negara Malaysia, mau ngakak sih, tapi takut nyakitin. Maka dari itu, melihat sikon yang ada, TMJ meminta semua orang yang ada di federasi bisa belajar dari Erick Thohir, yang bagaimanapun telah berhasil membuat Indonesia jadi tim yang seperti sekarang ini. Itulah masalahnya dengan sepak bola Malaysia. Orang-orang di industri sepak bola yang disfungsional, tidak ada visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Misalnya Erick Thohir mempunyai uang, pengetahuan, kontak internasional, dan passion. Pasalnya, sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur sepak bola, kompetisi, dan timnasnya, kata Prince Johor pada media. Di sisi lain, ada kabar bagus nih ketika salah satu pemain diaspora yang murni berdarah Indonesia, Samuel Silalahi, sedang berada di Indonesia. Yap, dilihat dari story di Instagramnya, tampak Samuel sedang menikmati libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Namun dari namanya saja, Samuel Agung Marcelo Silalahi, sudah Indonesia banget. Selain ada Agung, di situ ada Silalahi, yang dikenal sebagai salah satu marga suku Batak. Di usianya yang kini masih 19 tahun, Samuel sedang mengenyam karir di persepak bolaan Norwegia bersama Strømsgodset, tim divisi utama Liga Norwegia. Yap, Strømsgodset sendiri bukan klub sembarangan di sana. Tercatat tim ini pernah 2 kali menjuarai Liga Norwegia. Di klub tersebut, Samuel lebih sering bermain sebagai gelandang serang, tapi dirinya juga bisa bermain sebagai striker, gelandang, dan sayap sesuai kebutuhan taktik. Yang mana artinya, secara atribut bermain, dia sangat versatile. Nah, di Strømsgodset, ia sudah mencatat total 15 kali penampilan di tim utama. Dan melihat progres yang ada dengan sepak bola Indonesia di bawah kepengurusan Erick Thohir, maka Samuel pun diyakini nggak akan ragu untuk memutuskan membela Indonesia walaupun di Transfermarkt ia berstatus sebagai warga negara Norwegia. Tapi kalau belum berusia 21 tahun, prosesnya diketahui nggak seribet biasanya.
Yap, terlepas dari apapun, selain tentu saja kemajuan sepak bola Indonesia, Mimin juga ingin semua tim di kawasan ASEAN bisa sama-sama bergerak maju. Biar apa? Ya biar level kompetitifnya naik sehingga nggak dipandang sebelah mata lagi oleh tim-tim besar Asia. Malahan nih, kan seru tuh kalau semisal tim-tim ASEAN udah hampir dibilang meratalah secara umum, maka Piala AFF pun bisa loh diajuin ke FIFA biar jadi turnamen resmi sesuai kalender FIFA. Kalau sudah begitu, gengsinya pun juga pasti naik karena semua tim akan turun dengan kekuatan terbaik. Ya masa nggak bosen sih, Piala AFF dianggap sebagai Mortal Kombat lah, ladang mafia lah, dan lain-lain. Pokoknya mudah-mudahan dengan gap yang udah dibuat oleh Indonesia, maka tim-tim lain bisa terpacu untuk minimal mendekati standar tinggi yang udah diterapin. Jangan kolot pemikirannya, jangan mentingin perut sendiri. Kalau semua itu bisa dilakukan, bakal saja saya dong. Dan untuk Indonesia, jangan terlena serta terus fokus. Kembangkan apa yang udah dikembangkan. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.